Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Rifki Noviandana, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi laporan analisis laporan keuangan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri alias Safa, yang kedua adalah Miarti, kemudian yang ketiga ada Mahrita. Kami ingin mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan kami, yaitu PT Cahaya Bintang Medan Furniture. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu saya sendiri alias Safa. PT Cahaya Bintang Medan didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Cekwanto Pandowo dan mulai memasarkan produknya di Sumatera. Perusahaan ini memproduksi perabot rumah tangga dan perabot kantor yang berbahan dasar kayu serbuk. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CBMF pada tanggal 9 April 2020. Pada tahun 2022, aktivitas bisnis PT Cahaya Bintang Medan belum bisa pulih akibat terdampak pandemik. Dapat dilihat di laporan laba rugi tahun 2022, perusahaan ini mendapatkan rugi per 31 Desember yaitu sekitar 1,58 miliar. Jadi perusahaan ini tuh bergerak di bidang industri penjualan furniture dari kayu. Nah, di dalam annual report-nya itu disebutkan bahwa PT Cahaya Bintang Medan ini belum bisa pulih sepenuhnya dari terdampak pandemik, sehingga mereka itu mengalami kerugian. Dari laporan laba ruginya itu kita dapat melihat, atau dari tabel di bawah kita dapat melihat terjadi penjualan yang cukup menurun dari tahun 2020, 79 miliar itu menjadi 27 miliar pada tahun 2021. Kemudian menurun lagi menjadi 23 miliar pada tahun 2022. Next slide. Kemudian di sini kita akan melakukan analisis bisnis. Yang pertama itu ada analisis kredit. Jadi kita harus mengetahui seberapa besar likuiditas perusahaan tersebut. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan uang tunai jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Current ratio yang dimiliki perusahaan tersebut pada tahun 2022 adalah 1,99. Current rasio yang baik itu adalah berkisar di angka 1,5 hingga 3. Sedangkan rasio solvabilitas yang digunakan untuk menghitung kecukupan aset terhadap kewajiban atau DAR itu adalah 0,32. Jika current rasio itu baik, maka artinya perusahaan itu mampu melunasi seluruh utangnya yang jangka pendek itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika DAR, sedangkan untuk DAR itu yang baik adalah di bawah 0,5. Jika DAR itu baik, artinya mayoritas aset yang dimiliki oleh PT Cahaya Bintang Medan ini didanai oleh modal, bukan dari utang. Kemudian yang kedua ada analisis ekuitas. Jadi kita harus mengetahui return on equity yang ada di perusahaan tersebut. ROE yang dimiliki perusahaan pada tahun 2022 yaitu minus 0,64. Jika ROE yang dimiliki perusahaan minus, artinya perusahaan itu tidak mampu menghasilkan laba sesuai ekspektasi, walaupun sudah mendapat investasi dari investor sekalipun. Di sini, perusahaan tersebut tidak memperoleh laba, melainkan rugi, sehingga ROE yang dimiliki adalah minus. Next slide. Kemudian dasar penyusunan laporan keuangan yang ada di PT Cahaya Bintang Medan. Yang pertama, akuntansi aktual. Jadi laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk ini, laporan keuangannya itu semua disusun berdasarkan dasar aktual, kecuali untuk arus kas. Kemudian biaya historis dan nilai wajar, laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan ini disusun sesuai PSAK nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Dasar pengukuran yang digunakan itu adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengujian lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait. Yang ketiga, prinsip konsistensi, artinya kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Cahaya Bintang Medan dalam penyusunan laporan keuangannya itu konsisten. Konsisten dengan kebijakan yang digunakan di periode sebelumnya. Kemudian ada satuan moneter, jadi mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah rupiah, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan.
perlu kita ketahui, maksud dari dasar akrual di sini adalah pencatatan itu dilakukan pada saat transaksi itu terjadi, bukan saat kas atau uang diterima. Kemudian untuk dasar pengukuran biaya historis itu artinya adalah nilai aset itu berbasis sesuai harga beli, bukan sesuai harga pasar. Next slide. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu akuntansi nilai wajar atau fair value accounting dan perbedaannya dengan model historis, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan akuntansi nilai wajar dan implikasi terhadap nilai wajar pada PT Cahaya Bintang Medan. Analisis nilai wajar atau fair value accounting adalah sebuah metode akuntansi yang menilai aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar saat ini atau perkiraan harga di masa depan. Model biaya historis di sisi lain mengukur aset dan liabilitas berdasarkan biaya awal atau biaya perolehan. Untuk melakukan analisis nilai wajar PT Cahaya Bintang Medan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, perlu diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu penggunaan nilai wajar akan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang nilai perusahaan dan asetnya. Hal ini karena nilai wajar mencerminkan harga pasar yang aktual. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari nilai wajar. Yang pertama yaitu kelebihan, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang nilai perusahaan dan asetnya. Akuntansi nilai wajar mencerminkan harga pasar aktual atau perkiraan harga di masa depan yang memungkinkan penilaian yang lebih akurat tentang nilai perusahaan. Adapun kekurangannya yaitu nilai wajar sulit untuk mendapatkan data pasar yang akurat atau cukup untuk melakukan penilaian nilai wajar. Ini dapat mempengaruhi akurasi dan reliabilitas hasil penilaian serta fluktuasi nilai yang lebih tinggi. Nah, dari analisis yang dilakukan, adapun implikasi terhadap analisis PT Cahaya Bintang Medan yang dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, nilai wajar aset keuangan perusahaan mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi, namun nilai wajar aset keuangan perusahaan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Lalu implikasi yang kedua yaitu nilai wajar aset tetap perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan pada implikasi yang ketiga yaitu nilai wajar kewajiban keuangan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini didasarkan pada analisis di annual report PT Cahaya Bintang Medan. Next slide. Lalu selanjutnya yaitu ada kebutuhan dan teknis analisis akuntansi. Kebutuhan dan teknik analisis akuntansi ini yaitu yang pertama yaitu ada analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang dapat dianalisis meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Lalu yang kedua itu ada analisis tren. Dengan membandingkan data keuangan dari tahun ke tahun dapat dilihat tren pertumbuhan atau penurunan perusahaan. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang stabilitas dan kinerja jangka panjang perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal melibatkan membandingkan komponen keuangan perusahaan dalam satu periode waktu, sedangkan analisis horizontal sendiri melibatkan membandingkan komponen keuangan dalam periode waktu yang berbeda. Lalu yang keempat yaitu ada analisis cash flow. Analisis arus kas membantu melihat aliran kas perusahaan dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Hal ini penting untuk memahami kecukupan kas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan. Lalu yang terakhir yaitu ada analisis biaya. Melakukan analisis biaya membantu mengidentifikasi komponen biaya yang signifikan dan mencari cara untuk mengoptimalkan pengeluaran perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis dan mengukur kualitas laba dan penentunya. Untuk menghitung atau menganalisis kualitas laba, terdapat rumus yaitu kualitas laba sama dengan operating cash flow atau dibagi dengan net income atau laba tahun berjalan. Sesuai dengan yang di annual report, operating cash flow untuk PT Cahaya Bintang Medan Tbk itu sebesar
Rp452.446.125 dibagi dengan net income atau laba tahun berjalan sebesar Rp1.587.435.000 sama dengan 0,28501. Dari perhitungan di atas didapat hasil yaitu 0,28501. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laba rendah karena kualitas laba dianggap tinggi jika laba tersebut bernilai lebih dari 1, Oke, berdasarkan laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan dari tahun 2019 sampai dengan 2022, dapat dilakukan dianalisis kualitas laba sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba yang stabil mengindikasikan kualitas laba yang baik. PT Cahaya Bintang Medan Tbk mengalami pertumbuhan laba yang stabil pada periode tersebut. Lalu terdapat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan laba yang baik. PT Cahaya Bintang Medan Tbk memiliki rasio profitabilitas yang cukup baik pada tahun 2022 sendiri. Karena pada tahun sebelumnya itu kurang baik karena menghadapi pandemi. Lalu ada kualitas akuntansinya sama seperti rasio profitabilitas tadi. Untuk ini baik pada tahun 2022 dan pada tahun sebelumnya itu kurang baik karena menghadapi pandemi juga. Lalu untuk penentu kualitas laba itu yang pertama strategi bisnis. Strategi bisnis yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba. PT Cahaya Bintang Medan memiliki strategi bisnis yang fokus pada pengembangan produk baru dan ekspansi ke pasar baru. Yang kedua yaitu ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional dapat meningkatkan laba dengan mengurangi biaya. PT Cahaya Bintang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti penerapan teknologi informasi dan otomatisasi proses produksi. Lalu yang ketiga yaitu ada kualitas manajemen. Kualitas manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba. PT Cahaya Bintang Medan sendiri memiliki manajemen yang berpengalaman dan kompeten. Lalu yang terakhir yaitu kualitas akuntansi yang baik. Kualitas akuntansi yang baik dapat meningkatkan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. PT Cahaya Bintang Medan telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu SAK secara konsisten. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk menyediakan laporan keuangan tahunan dan triwulan. Nah, laporan ini termasuk laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Untuk mengetahui cara kerja mata uang perusahaan, analisis mata uang akan meningkatkan perbandingan angka-angka tersebut dari tahun ke tahun. Untuk laporan tahunan perusahaan sendiri, perusahaan juga dapat memberikan rincian tentang misi, sasaran, dan strategi bisnisnya, serta pencapaiannya spesifiknya sepanjang tahun. Nah, analisis industri bisnis tidak hanya berfokus pada perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga mempertimbangkan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Untuk menganalisis saham secara langsung, PT Cahaya Bintang Medan Tbk ini telah memberikan indikator potensial nilai perusahaan saham. Nah, lingkungan pelaporan juga memastikan bahwa bisnis mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai return on asset ratio yang dimiliki perusahaan itu tersebut adalah minus 0,43. Jika ROA yang negatif itu artinya menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan itu mendapatkan kerugian. Di sini dapat kita lihat untuk kas dan setara kas, perusahaan ini itu secara konsisten memantau
rasio lancar yang membandingkan utang lancar dan aset lancar yang dimiliki. Pada tahun 2022, rasio lancar perusahaan itu sebesar 1,99 dibandingkan sebesar 2,06 pada tahun 2021. Kemudian untuk piutangnya, perusahaan ini mengalokasikan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 0,63 miliar rupiah atau 0,62% dari total piutang usaha. Di dalam annual report-nya itu dijelaskan bahwa manajemen menilai penyisihan tersebut kemungkinan kerugian cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas tidak tertagihnya piutang. Kemudian yang ketiga ada biaya dibayar di muka. Pada perusahaan ini, biaya dibayar di muka itu diamortisasi selama masa manfaat, yaitu masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya dibayar di muka yang ada di PT Cahaya Bintang Medan adalah biaya asuransi dibayar di muka. Untuk biaya dibayar di muka, amortisasi biaya dibayar di muka itu artinya adalah proses pengakuan biaya aset dibayar di muka secara bertahap selama periode penggunaan aset tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan metode garis lurus di sini adalah alokasi beban biaya setiap tahun itu jumlahnya sama. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu konsep aset jangka panjang dan implikasinya terhadap analisis. Berdasarkan laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan sendiri, pada tahun 2022, aset jangka panjang perusahaan terdiri dari aset tetap, aset tak berwujud, dan aset investasi. Adapun implikasi aset jangka panjang bagi analisis perusahaan adalah yang pertama yaitu keberlanjutan operasional. Aset jangka panjang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai rencana jangka panjang dan berkomitmen untuk melanjutkan operasinya. Lalu yang kedua yaitu ada investasi jangka panjang. Aset jangka panjang biasanya mencakup investasi pada infrastruktur, peralatan, dan properti. Analisis aset tersebut dapat memberikan informasi mengenai jumlah investasi yang dilakukan perusahaan, tingkat penggunaan aset, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Lalu selanjutnya yaitu ada penilaian perusahaan. Aset jangka panjang sendiri dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar dan berharga aset jangka panjang perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dalam menganalisis penilaian. Lalu yang terakhir itu ada risiko dan asuransi. Pada risiko dan asuransi sendiri, aset jangka panjang sangat berpengaruh karena dengan aset jangka panjang ini perusahaan perlu melaporkan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat memprediksi risiko dan dapat membuat asuransi untuk aset tersebut. Lalu berdasarkan laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan tahun 2022, aset jangka panjang perusahaan terdiri dari aset tetap, aset tak berwujud, dan aset investasi. Nah, aset tetap memiliki nilai sebesar 75 miliar, 7 yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Aset tetap perusahaan mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu terdapat aset tak berwujud memiliki nilai sebesar 25,7 miliar yang terdiri dari hak paten dan merek dagang. Aset berwujud perusahaan mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu ada aset investasi memiliki nilai sebesar 10,7 miliar yang terdiri dari investasi pada saham dan obligasi. Aset investasi perusahaan mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, aset jangka panjang PT Cahaya Bintang Medan Tbk mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aset jangka panjang ini didorong oleh peningkatan aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, dari konsep aset jangka panjang ini sangat berpengaruh yaitu pada peluang dan pendanaan, yang kedua itu pada pajak dan regulasi, yang ketiga pada kebijakan depresiasi, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan inovasi. Next slide.
Selanjutnya yaitu penilaian dan alokasi biaya aset tetap dan sumber daya alam. Penilaian dan alokasi biaya aset tetap dan sumber daya alam pada PT Cahaya Bintang Medan dapat melibatkan beberapa langkah dan prosedur. Yang pertama yaitu identifikasi aset tetap, yang kedua penilaian nilai aktiva tetap, yang ketiga yaitu alokasi biaya aset tetap, yang keempat pengelolaan sumber daya alam, yang kelima pelaporan keuangan, yang keenam kepatuhan terhadap peraturan, dan yang ketujuh yaitu audit dan verifikasi. Lalu ada alokasi biaya aset tetap. Biaya aset tetap PT Cahaya Bintang Medan dialokasikan ke periode manfaat aset tersebut. Periode manfaat aset tetap dihitung berdasarkan estimasi umur ekonomis aset tersebut. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Cahaya Bintang Medan sendiri adalah metode penyusutan garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya aset tetap secara merata selama umur ekonomis aset tersebut. Lalu alokasi sumber daya alam. Biaya sumber daya alam PT Cahaya Bintang Medan sendiri dialokasikan ke periode manfaat sumber daya alam tersebut. Periode manfaat sumber daya alam dihitung berdasarkan estimasi umur ekonomi sumber daya alam tersebut. Metode amortisasi yang digunakan oleh PT Cahaya Bintang adalah sama, yaitu metode garis lurus. Next slide. Oke, selanjutnya berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan pada PT Cahaya Bintang Medan Tbk, pelaksanaan perjanjian akreditasi aset tidak berhasil dan sebenarnya sudah melanggar standar perjanjian akreditasi yang sah. Aset yang tidak bereputasi baik disebutkan dalam transaksi keuangan dengan menggunakan metode biaya perolehan dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Pengungkapan aset tak berwujud juga ada dalam catatan atas laporan keuangan dengan memahami rincian aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan, metode amortisasi yang digunakan, dan nilai yang dicatatnya. Nah, PT Cahaya Bintang Medan Tbk ini merupakan suatu badan usaha yang mengadakan kontrak-kontrak yang sah. Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang belum terjawab dan konstituen aktif yang statusnya perlu diperiksa dalam bahasa bisnis. Nah, tidak hanya berpotensi meningkatkan kinerja keuangan bisnis, namun juga tampaknya tidak terkait dengan hal-hal yang belum dibahas secara rinci dalam perjanjian keuangan. Salah satu contohnya adalah aset sulit diatur, seperti merek dagang dan paten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kepemilikan saham. Jadi PT Riciwa Sakti Indonesia itu adalah pemegang saham pengendali perseroan dengan persentase kepemilikan terbesar, yaitu 67,73%. Pada tahun 2022, menurut CNBC Indonesia, PT Cahaya Bintang Medan ini merupakan salah satu dari 5 saham yang masuk ke jajaran peraih kerugian terbesar pada saat itu, di mana data tersebut diambil berdasarkan data pada PT Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Cahaya Bintang Medan itu mengalami tantangan kinerja keuangan dengan penurunan laba yang sangat anjlok, yaitu menjadi rugi sebesar 1,58 miliar. Perlu kita ketahui bahwa PT Riciwa Sakti ini adalah perusahaan yang juga bergerak di bidang yang sama, yaitu usaha furniture. Next slide. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Maka selanjutnya yaitu menganalisis implikasi metode akuntansi pembelian dan penggabungan untuk kombinasi bisnis. Metode akuntansi pembelian dan merger mempunyai implikasi yang signifikan dalam perhitungan dan pelaporan kombinasi bisnis pada PT Cahaya Bintang Medan. Metode yang akan digunakan akan mempengaruhi cara aset, liabilitas, dan ekuitas entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis diakui, diukur, dan disajikan. Adapun implikasi metode akuntansi pembelian dan penggabungan untuk PT Cahaya Bintang Medan adalah yang pertama itu peningkatan nilai aset.
Metode akuntansi pembelian dan penggabungan mengakui aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi sebesar nilai wajarnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan nilai aset perusahaan, terutama jika nilai wajar aktiva lebih tinggi dari nilai bukunya. Yang kedua yaitu peningkatan laba bersih. Peningkatan laba bersih ini menyebabkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai aset akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan yang kemudian akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan kewajiban. Metode akuntansi pembelian dan penggabungan juga mengakui kewajiban perusahaan yang diakuisisi sebesar nilai wajarnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kewajiban perusahaan, terutama jika nilai wajar kewajiban lebih tinggi dari nilai bukunya. Yang terakhir yaitu ada peningkatan goodwill. Metode akuntansi penggabungan mengakui goodwill. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang ditimbul dari kelebihan nilai wajar perusahaan yang diakuisisi dibanding dengan nilai wajar aktiva bersihnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk tahun 2022, perusahaan ini telah mengakui goodwill sebesar 100 miliar dari kombinasi bisnis yang dilakukan pada tahun tersebut. Goodwill tersebut timbul dari kelebihan nilai wajar perusahaan yang diakuisisi dibandingkan dengan nilai wajar aktiva bersihnya. Next slide. Adapun tafsiran goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu merek dagang. Perusahaan yang diakuisisi memiliki merek dagang yang kuat dan dikenal oleh masyarakat luas. Merek dagang yang kuat dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti peningkatan penjualan dan peningkatan laba. Lalu yang kedua ada lisensi. Perusahaan yang diakuisisi memiliki lisensi yang eksklusif untuk memproduksi atau menjual produk tertentu. Lisensi yang eksklusif dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan serta peningkatan penjualan dan peningkatan laba. Lalu yang ketiga yaitu ada hak paten. Perusahaan yang diakuisisi memiliki hak paten untuk produk atau proses tertentu. Hak paten dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti peningkatan penjualan dan peningkatan laba. Lalu yang keempat yaitu ada reputasi. Selanjutnya yaitu reputasi. Perusahaan yang diakuisisi memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Reputasi yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti peningkatan penjualan dan peningkatan laba. Lalu yang kelima yaitu ada nilai loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti peningkatan penjualan dan peningkatan laba. Lalu selanjutnya yaitu ada nilai posisi pasar. Posisi pasar yang kuat dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti peningkatan penjualan dan peningkatan laba. Lalu yang terakhir yaitu nilai sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti peningkatan produktivitas dan peningkatan laba. Next slide. Selanjutnya, untuk menentukan nilai wajar aset dan liabilitas PT Cahaya Bintang Medan Tbk, kita perlu melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi keuangan perusahaan, termasuk faktor-faktor seperti nilai pasar, nilai sekarang, arus kas masa depan, dan analisis komparatif terhadap perusahaan sejenis. Nilai wajar aset dapat dihitung dengan mempertimbangkan nilai pasar dari aset tersebut. Misalnya, jika PT Cahaya Bintang Medan Tbk memiliki properti yang dapat dijual, nilai wajar aset tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil pasar properti yang serupa. Sedangkan untuk nilai wajar liabilitas, kita perlu mempertimbangkan jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban tersebut pada saat ini. Misalnya, jika perusahaan memiliki utang yang harus dibayar, nilai wajar liabilitas tersebut dapat dihitung berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan pada saat ini. Pentingnya untuk melibatkan profesional keuangan seperti akuntan atau penilai independen dalam menentukan nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan untuk memastikan bahwa proses penilaian dilakukan dengan akurat dan objektif. Konsolidasi anak perusahaan asing juga melibatkan penggabungan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Penjabaran mata uang asing melibatkan konversi laporan keuangan anak perusahaan yang disajikan dalam mata uang asing ke dalam mata uang perusahaan induk.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan analisis laporan keuangan oleh pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melibatkan ahli keuangan yang berpengalaman dan menguasai aspek konsolidasi dan penjabaran mata uang asing. Nah, untuk PT Cahaya Bintang Medan Tbk sendiri melaporkan hasil keuangan negatif untuk periode yang dianalisis. Total pendapatan perusahaan sebesar 1.818,37 dalam rupiah dan laba kotor sebesar 220,64 rupiah, pendapatan operasional sebesar minus 2.074,93 rupiah dan laba bersih sebesar 4.075,84 rupiah. Nah, angka-angka tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang penuh tantangan bagi perseroan selama periode tersebut. Untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap hasil investasi PT Cahaya Bintang Medan Tbk ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, tren industri, dan analisis komparatif dengan perusahaan sejenis. Dengan melibatkan profesional keuangan dan memanfaatkan wawasan pasar serta alat analisis dapat lebih meningkatkan keakuratan analisis investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pendapatan. Menutup tahun 2022, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 23,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 27,22 miliar, tertekan 13,22%. Pemulihan ekonomi dan dampak berkelanjutan dari pandemik masih menjadi faktor signifikan yang menghambat bisnis dan kinerja perseroan sepanjang tahun 2022. Pengakuan pendapatan. Perusahaan menetapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut. Yaitu yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, ada identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Ini artinya adalah janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan. Yang ketiga, yaitu penetapan harga transaksi. Ini adalah jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa ke pelanggan. Yang keempat, alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual beli sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan di kontrak. Yang kelima, pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Oke, dapat dilihat di gambar. Merupakan pajak penghasilan badan per 31 Desember 2022, yang mana di dalamnya yaitu ada laba sebelum pajak penghasilan sebesar 1.856.981.274 rupiah. Terdapat perbedaan temporer, imbalan kerja karyawan, dan penyusutan. Lalu ada perbedaan permanen, yaitu ada pendapatan lain-lain sebesar 5.771.100 rupiah, pendapatan keuangan 447.719.912 rupiah, lalu imbalan kerja sebesar 37.993.630 rupiah, pajak dan denda yaitu sebesar 29.343.066 rupiah, sumbangan terdapat 19.345.000 rupiah, dan pajak bunga bank sebesar 1.133.419 rupiah. Lalu laba rugi fiskal tahun berjalan yaitu sebesar 1.219.537.000 rupiah. Penghasilan kena pajak tadi menjadi dasar penyusunan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk seluruh periode pelaporan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan. Next slide.
ada laba per saham, data laba per saham perusahaan, di mana laba per saham ini disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham itu sendiri dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan. Dapat dilihat di layar bahwa laba usaha yang yang ada pada PT Cahaya Bintang Medan Tbk ini, di mana pada tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan, di mana laba usahanya pada tahun 2021 itu senilai 8.563.459.244 dan 2022-nya yaitu 5.917.998.061 rupiah. Nah, di mana mengalami penurunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis arus kas. Jadi yang pertama, analisis arus kas dari aktivitas operasi. Pada tahun 2022, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sekitar 452,45 juta, dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2021 sebesar 197,57 juta. Ini mengalami penurunan karena pada tahun 2022 pembayaran beban keuangan itu sangat menurun drastis. Kemudian yang kedua, analisis arus kas dari aktivitas investasi. Perseroan mencatat arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 sebesar 428,89 juta yang dialokasikan untuk mesin, inventaris pabrik, dan kantor. Arus kas investasi biasanya bernilai negatif yang berarti perusahaan itu menggunakan dananya untuk melakukan pengembangan usaha. Dapat kita lihat, PT Cahaya Bintang Medan ini membeli aset tetap sebesar 428 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, analisis ekuitas, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini perseroan itu melaporkan tidak ada aktivitas pendanaan sepanjang tahun 2022. Untuk dasar penyusunan laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar 3, yaitu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Next slide. Oke, selanjutnya ada reklasifikasi. Nah, untuk akuntansi reklasifikasi ini adalah aspek penting dari laporan keuangan yang memungkinkan bisnis menyesuaikan penyajian laporan keuangan mereka. Dengan mengklasifikasi ulang item-item tersebut, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada pemangku kepentingan. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama untuk meningkatkan kejelasan dan akurasi, yang kedua kepatuhan terhadap standar akuntansi, yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan, yang keempat meningkatkan transparansi, yang kelima analisis keuangan yang ditingkatkan. Nah, untuk dampak terhadap rasio dan analisis keuangan, akuntansi reklasifikasi ini berdampak signifikan terhadap rasio dan analisis keuangan dengan mentransfer jumlah antar kategori. Hal ini mengubah komposisi metrik keuangan utama seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian yang selanjutnya kita memasuki ke proyeksi laporan laba rugi. Di dalam annual report PT Cahaya Bintang Medan itu dijelaskan ada penjelasan mengenai proyeksi tahun 2023. Isinya yaitu
tentang meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah dengan total lebih dari 50 juta penduduk menjadi penggerak utama sektor mebel dalam negeri dan menjadi katalis positif yang dapat meningkatkan permintaan produk furniture. Pertumbuhan bisnis properti ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang masih tinggi, baik melalui pembelian atau sewa, ditambah pasar properti yang berkembang. Sebagai industri yang memiliki keterikatan dengan bisnis properti, permintaan produk furniture diprediksi akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan properti. Jadi, atas dasar proyeksi tahun 2023 yang terdapat di dalam annual report PT Cahaya Bintang Medan, kami mengasumsikan bahwa penjualan neto pada tahun 2023 itu akan meningkat 13,22%. Asumsi ini didasarkan pada harapan bahwa perubahan strategi yang dilakukan akan dapat meningkatkan permintaan produk dan jasa perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan adalah strategi pemasaran dan promosi yang akan difokuskan di media sosial yang mana itu menjadi bagian dari perkembangan teknologi informasi. Jadi jika kita asumsikan akan meningkat sebesar 13,22%, maka penjualan netonya akan meningkat yang awalnya sekitar 23 miliar, itu meningkat menjadi 26 miliar lebih. Kemudian untuk beban pokok penjualan itu juga meningkat seiring meningkatnya penjualan neto. Meningkat dari 12 miliar sekian menjadi 13 miliar sekian, meningkat mengikuti meningkatnya penjualan neto. Kemudian untuk laba kotor yang awalnya 11 miliar di tahun 2022 meningkat menjadi 12 miliar lebih karena terjadi peningkatan penjualan neto. Untuk beban usaha, ini kita asumsikan menurun 10%. Kenapa kita asumsikan menurun? Karena asumsi ini kita dasarkan di dalam annual report perusahaan. Mereka menyatakan bahwa mereka itu telah menjalankan langkah efisiensi biaya di segala aspek operasional. Maka dari itu kita asumsikan beban usaha itu menurun sebesar 10%. Yang awalnya 5 miliar sekian menjadi 4 miliar 884 juta sekian. Untuk laba usaha yang awalnya hanya 5 miliar sekian pada tahun 2022 itu meningkat menjadi 7 miliar 960 juta sekian pada tahun 2023. Jadi ada peningkatan laba usaha. Untuk beban lain-lain bersih, ini di sini kita asumsikan meningkat 10% karena kami mengasumsikan bahwa beban lain-lain ini meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan neto. Jadi kita ikuti sesuai dengan peningkatan volume penjualan 13%. Di sini kita asumsikan meningkat sebesar 10%. Yang awalnya lah beban lain-lain bersihnya itu hanya 7 miliar menjadi 8 miliar karena peningkatan penjualan tadi. Dari sini kita mendapatkan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan eh, pada tahun 2023 itu sebesar 591 juta sekian. Pak, sedangkan pada tahun 2022 perusahaan ini tuh mengalami rugi 1,8 miliar. Nah, kami mengasumsikan bahwa pada tahun 2023 perusahaan ini tuh tetap mengalami kerugian, tetapi kerugian tersebut menurun. Yang awalnya 1,8 miliar itu menurun hanya menjadi 591 miliar. Jadi, menurut kelompok kami, peningkatan penjualan sebesar 13,22% seperti yang kami asumsikan hanya bisa mengurangi jumlah kerugian, namun belum bisa menghasilkan laba di tahun 2023. Sehingga menurut kami perlu ditingkatkan lagi jumlah penjualan, yaitu jauh lebih di atas 13,22% agar dapat menutupi kerugian yang terjadi. Jadi pada tahun 2023 kemungkinan perusahaan ini tetap akan mengalami kerugian, namun kerugian itu tidak sebesar pada tahun sebelumnya. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu proyeksi laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan posisi keuangan adalah proses memperkirakan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan di masa mendatang. Proyeksi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan strategis,
pengembalian keputusan investasi, dan penilaian kredit. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan posisi keuangan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode tren historis. Metode ini menggunakan tren historis, aset, liabilitas, dan ekuitas untuk memperkirakan nilainya di masa mendatang. Oke, berikut adalah contoh proyeksi laporan posisi keuangan menggunakan metode tren historis yang dibuat oleh kelompok kami, di mana itu untuk mendapatkan proyeksi laporan posisi keuangan di masa mendatang, yaitu pada 2023, dapat dilihat di gambar. Ini menggunakan rumus sesuai yang di buku edisi 2 dari analisis laporan keuangan, yaitu Subramanyan. Di gambar pada tahun 2023, kas itu naik berjumlah 61 miliar 447 juta 212.021 rupiah. Lalu piutang naik sejumlah 16 juta 951.961.828 rupiah dan seterusnya. Berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan tersebut di atas, PT Cahaya Bintang Medan untuk tahun 2023 dapat dilihat bahwa aset perusahaan diperkirakan akan mencapai 388,8 miliar. Liabilitas perusahaan juga diperkirakan akan mencapai 107,6 miliar, yaitu mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu ekuitas pemilik perusahaan diperkirakan akan mencapai 250,2 miliar. Peningkatan aset perusahaan terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan aset tak berwujud. Penurunan liabilitas perusahaan terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang. Ekuitas pemilik perusahaan diperkirakan akan meningkat dari pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Adapun faktor yang mempengaruhi proyeksi laporan posisi keuangan PT Cahaya Bintang Medan sendiri, yaitu pertama itu kondisi keuangan, kinerja perusahaan, dan kebijakan manajemen. Jika kondisi ekonomi membaik, maka perusahaan kemungkinan akan meningkatkan penjualan dan laba. Hal ini menyebabkan peningkatan aset dan ekuitas pemilik perusahaan. Jika kinerja perusahaan meningkat, maka perusahaan kemungkinan akan meningkatkan penjualan dan laba. Hal ini juga menyebabkan peningkatan aset dan ekuitas pemilik perusahaan. Jika manajemen perusahaan mengubah kebijakannya, maka hal ini dapat mempengaruhi proyeksi laporan posisi keuangan perusahaan. Misalnya, jika manajemen perusahaan memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak, maka aset perusahaan akan meningkat. Next slide. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu analisis mengenai laporan keuangan yang ada di PT Cahaya Bintang Medan Tbk. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita